السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم الحمد السلام. لله رب العالمين وبه نستعين وعلى أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن العظيم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: al-mautu fi qabrihi illa kal-gharqil marud. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang berpikir, maka tidak ada perkara yang terpenting di alam dunia ini, di kehidupan manusia, yaitu melebihi satu saja, yaitu bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridha terhadap kehidupan kita. Apa yang terjadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak ridha dengan kita, pasti kita akan menghadapi masalah-masalah yang tidak akan dia habis-habis. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi orang yang berpikir, maka tidak ada perkara yang terpenting di dalam kehidupan manusia yang melebihi di dunia dan di akhirat. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ridha Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan memperbaiki iman dan amal kita. Kalau iman kita bersih hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, siang dan malam hanya satu saja yang kita pikirkan, yaitu bagaimana cara kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana kita beramal sesuai dengan sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kita akan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita semua dan siapa saja yang hadir di sini mesti harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang maksiat harus bertaubat dengan meninggalkan maksiat dan menggantinya dengan taat. Orang yang taat pun perlu bertaubat agar taatnya lebih sempurna. Orang yang sudah sempurna taatnya harus tetap juga bertobat agar lebih sempurna lagi. Mengapa orang yang taat mesti bertobat? Karena agar tingkatan Subhanahu wa ta'ala. Sehabis salat kita diperintahkan untuk beristighfar. Apakah salat itu maksiat sehingga kita diperintahkan untuk beristighfar? Tidak. Namun istighfar ini maksudnya sebagai orang yang beriman, kita senantiasa merasa bahwa salat kita belum sempurna, belum cukup untuk dipersembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Mulyana, dan yang saya hormati juga teman-teman sekalian. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur dan sholawat serta salam juga kita senantiasa sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW.
Allahumma salli. Pada sore hari ini saya akan membahas tentang sabar. Apa itu sabar? Sabar adalah tindakan menahan diri dari sesuatu yang ingin kita lakukan. Bisa menahan dari emosi dan juga bertahan serta tidak mengeluh ketika ditimpa atau diberi uji oleh Allah. Makanya sabar dalam ketaatan itu berperan penting. Yang kedua, sabar dalam menjauhi maksiat. Memang dalam menjauhi maksiat itu memang harus menerima takdir. Sabar dalam menerima takdir itu ada yang baik, ada yang menyedihkan juga ya. Yang baik contohnya ya, mohon maaf Ustaz Mulyana itu kan 1 menit, saya akan buka ini aja. Berawal dari huruf I. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesempatan untuk berkumpul di hari yang berbahagia ini. Dan tidak lupa juga salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada ahli keluarganya, kepada sahabatnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya untuk menyampaikan khutbah yang singkat ini, khutbah tentang ikhlas, khususnya ikhlas dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Teman-teman seperjuangan yang sama-sama mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala, mengapa ikhlas itu penting? Sebab jika seseorang itu melakukan sesuatu didasari dengan rasa keterpaksaan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mencatat amal kebaikan dalamnya, dan hidup orang itu akan menjadi lebih bahagia dan tenang. Namun ingat, ikhlaslah karena Allah Subhanahu wa taala, agar Allah Subhanahu wa taala sama-sama mencintai kita dan hidup kita menjadi lebih berkah. Ya, itulah penutup singkat yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bada'tu bi bismillah fil kilmi awwala. Tabarakar rahmanir rahim wa ila. Wa tannaitu sallallahu rabbi ala Allah Muhammadin mumda ila an-nas mursala. Wa itratihi thumma sahabati thumma man talahum ala al-ihsan bil khayri hubbana. Wa thalathu anna alhamdulillahi da'iman wa ma laysa mabdu'an bihi ajdamu al-'alam. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا وفي رواية أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. Dalam kultum yang singkat ini, insya Allah kita akan membahas sedikit mengenai ayat yang kita baca tadi. Ayat Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila. Dalam surat Al-Muzammil, masya Allah, terbaik. Jadi beruntunglah teman-temannya Haikal. Beliau Al-Hafidh. Ya, tadi dalam Auzida alaihi warattilil Qur'ana tartila terdapat perintah Allah Subhanahu wa taala agar
warattilil Qur'ana tartila, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Nah, ini pertanyaan selanjutnya, apa itu tartil? Kita dituntut untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Tapi apa itu tartil sendiri? Nah, kita ambil dari perkataannya sahabat Ali bin Abi Thalib saat ditanya dari sahabat lainnya, wahai sahabat Ali, apa sih maksud dari tartil? Dari ayat Auzid alaihi warattilil Qur'ana tartila. Kemudian sahabat Ali menjawab apa? Ada yang tahu apa itu makna tartil? Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Ya, tajwidul huruf. Jadi kalau kita ingin tartil, syaratnya ada dua. Tajwidul huruf wa ma'rifatul wuquf. Dua. Yang pertama tajwidul huruf. Kita harus membaca Al-Qur'an dengan sesuai tajwidnya. Ya. Tajwidnya itu apa? Sesuai makhrajnya, sesuai sifat hurufnya sesuai, dan hukum-hukum tajwidnya juga sesuai. Kita tunaikan hak dan mustahaknya dari setiap huruf tersebut. Jadi yang pertama itu tajwidul huruf. Yang kedua, ma'rifatul wuquf. Kita harus mengetahui kapan kita harus berhenti, cara kita berhenti. Nah, bab mengenai wukuf, cara berhenti dalam Al-Quran itu tidak lepas dari ibtida juga. Jadi kaidah ilmunya yaitu apa? Kita mengetahui waqaf dan ibtida. Jadi selain kita mengetahui tajwidnya dari setiap huruf, kita juga harus mengetahui waqaf dan ibtidanya. Begitu. Agar kita tidak menyalahi arti dalam Al-Quran. Waktunya masih berapa, Mas? Masih 3 menit lagi. 3 menit. 1 jam. Mungkin dicukupkan dulu aja ya. Belum. Ya, Belum puas. lanjut. Ya, mungkin. Oke. Lanjut sedikit. Mengenai tajwidul huruf, mengapa sih kita harus mengetahui tajwidul huruf? Karena agar kita tidak salah dalam membunyikan setiap kata. Misal, kalau kita salah membunyikan alhamdulillahirabbil alamin menjadi alhamdulillahirabbil alamin. Hamdun artinya apa? Nah, saya juga nggak tahu artinya. Mungkin nggak ada artinya. Ya, kalau jadi artinya tidak segala puji bagi Allah, tapi segala hamd bagi Allah, nggak tahu itu apa. Gitu. Jadi kita terhindar dari kesalahan arti secara lafal, ya. Itu faedah dari menunaikan tajwidul huruf. Yang kedua tadi kita harus menunaikan ma'rifatul huruf. Waqaf-waqafnya dan ibtidanya kita harus sesuai. Karena dengan begitu kita terhindar dari kesalahan makna per kalimat. Tadi makna per huruf, tajwidul huruf tadi makna per huruf kita terhindar dari kesalahan makna huruf. Kalau ma'rifatul wuquf kita terhindar dari kesalahan makna kalimat. Contohnya, misal kalau kita membaca ayat yang mudah. Laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Kalau kita itu wakafnya tam, itu wakafnya baik. Kalau kita berhenti di wakafnya nih, laqad sami'a Allahu qawla alladziina qalu, berhenti di situ. Kemudian tidak, inna Allaha faqirun wa nahnu aghniya. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi dengan begitu kita menyalahi aturan. Kita menyampaikan bahwasanya sesungguhnya Allah itu fakir dan kita itu kaya. Jadi kita itu kan bukan maksud yang hendak disampaikan Allah. Nah, jadi kita pentingnya mengetahui cara berhenti dan cara memulai dalam membaca Al-Quran. Begitu. Kurang lebih begitu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf kepada teman-teman. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Ya, yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan nikmat kepada kita
entah itu nikmat iman ataupun nikmat Islam ataupun nikmat hidayah ataupun nikmat nikmat barakah di kehidupan ini. Ya. Kemudian yang kedua, marilah kita salam kehadirat Nabi besar Muhammad SAW yang telah memegang kita dari zaman kebodohan ke zaman perang benderang. Kemudian lebihnya saya di sini yaitu untuk memberikan sebuah untuk sebentar, ini mengenai yang bertema dengan syukur. Ya, sebelum kita masuk dalam pembahasan apa itu syukur, marilah kita ketahui apa itu makna dari syukur. Ya, syukur secara bahasa itu pujian bagi orang yang memberikan kebaikan atas kebaikannya tersebut. Ya, itu dikutip dari perkataan Al-Jauhari dalam kitabnya As-Sahah fil Lughah. Agama itu menunjukkan adanya nikmat Allah pada dirinya. Itu bisa dengan melalui lisan berupa pujian dan mengucapkan kesadaran diri bahwa semua nikmat itu datangnya dari Allah. Kemudian dapat juga dengan melalui hati, itu dengan berupa persaksian dan kecintaan kepada Allah. Dan juga yang ketiga dapat dilalui dengan anggota badan, yaitu berupa kepatuhan dan ketaatan kepada Allah. Kemudian melawan dari syukur itu seperti yang kita ketahui bahwasanya kata kufur terdapat setelah mengetahui makna dari syukur, baru kita ketahui bahwasanya syukur itu merupakan sifat dari Allah. Seperti firman Allah dalam surat Asy-Syura, ini innallaha ghafurun syakur. Ya. Seorang ahli tafsir, ini Imam Abu Jarir At-Tabari mengatakan bahwasanya ghafurun artinya Allah Maha Pengampun terhadap dosa. Sedangkan syakur artinya Maha membalas kebaikan sehingga Allah dapat melipat gandakan ganjarannya. Ya, mungkin sekian dulu. Cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, masya Allah, la yasmutul khair illallah. Bismillah, masya Allah, la yasrifus su'a illallah. Bismillah, masya Allah, ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah, masya Allah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat sempat sehingga kita dapat berkumpul di majlis yang insyaallah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan agama Islam sehingga kita dapat menikmati agama yang penuh dengan barakah ini dan diridhai Allah insyaallah. Amin. Saya ingin menyampaikan materi tentang Sul Khotimah. Sebelum Khotimah ini adalah durhaka kepada orang tua. Yang keempat, menyakiti hati orang muslim. Kata beliau, jangankan kita menyakiti hati orang muslim ya, menyakiti hewan saja itu bisa menyebabkan kita mati dalam keadaan Sul Khotimah. Sebagaimana Imam Syafi'i
atau Imam Ghazali saya pernah dengar itu beliau itu bisa selamat di akhirat itu, kata beliau ketika ditanya oleh orang-orang, ya Imam, mengapa kau bisa mati dengan husnul khotimah? Apakah karena kitabmu yang banyak atau karena dakwahmu? Kata beliau bukan, tapi karena saya membiarkan seekor lalat menyerap tinta untuk minum ketika saya sedang menulis. Itu seperti itu, saudara-saudara. Selanjutnya, ketika kita sudah tahu penyebab-penyebab orang mati husnul khotimah, bagaimana sih kiat-kiat agar kita ini terhindar dari mati husnul khotimah? Nah, Imam Abdul Aziz As-Samarqandi dalam kitabnya berpesan, kita harus menjaga 4, kita harus melazimi yang 4 dan meninggalkan yang 4. Yang pertama agar kita yang harus kita lazimi ya, menurut beliau, yang pertama adalah menjaga sholat. Yang kedua sodaqoh. Nah, bagaimana ini sodaqoh ini ya? Banyak kisah karena sodaqoh orang-orang yang terselamatkan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Dikisahkan di Tarim. Nah,